Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, nama saya Ica Nafisa, NIM 221810, kelas RC1 Manajemen. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Ekonomi dan Syariah Islam dengan dosen pengampu Ibu Risa. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari 4 soal yang diberikan, yaitu untuk yang pertama, bagi hasil merupakan solusi bagi seseorang yang berkeinginan menjalankan ekonomi syariah. Lalu, bagaimana menurut pandangan kami atau saya, tantangan konsep bagi hasil bagi kegiatan ekonomi berupa pembiayaan, persaingan ekonomi atau bisnis, dan sejauh mana solusi yang ditawarkan jika mengalami kerugian. Bagi hasil menurut istilah, menurut pendapat saya yaitu suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Itu keuntungannya yang dibagi itu dihasilkan harus dibagi secara proporsional antara dalam istilah syariah yaitu sohibul ma'al dengan mudrahib. Dengan demikian sih semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis mudorohabah itu bukan untuk kepentingan pribadi mudorib, dapat dimasukkan juga ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara si syahibul ma'al dan madrohib yang sesuai dengan proporsi tentunya yang sudah disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Nggak sama sih pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuti si syahibul ma'al telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap itu sebagai pembagian keuntungan di muka. Seperti itu untuk jawaban nomor 1. Untuk jawaban nomor 2 dari pertanyaan, bagaimana pandangan saudara tentang investasi serta investasi apa yang menurut kalian sesuai dengan ekonomi syariah. Investasi yaitu merupakan penempatan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset dan selama periode tertentu dengan tujuan mendapatkan penghasilan atau peningkatan nilai. Dan investasi apapun bentuknya sih dalam Islam itu mewajibkan bahwa kerugian dan keuntungan itu hendaknya menjadi tanggung jawab dan hak kedua pihak sesuai dengan akad yang sudah diucapkan. Seperti itu untuk jawaban nomor 3 dengan pertanyaan akad merupakan satu kesatuan dengan perjanjian. Jelaskan bagaimana pendapat saudara tentang perbandingan akad berdasarkan hukum nasional dan hukum syariah. Di sini pengertian dari akad itu sendiri yaitu akad adalah perjanjian yang memuat ijab atau penawaran dan qabul penerimaan. Pada dasarnya prinsip-prinsip akad sebenarnya sih hampir sama dengan asas hukum perjanjian berdasarkan hukum positif. Itu yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Perdata. Di sini contohnya yang berlaku di Indonesia. Di Indonesia itu ada hukum perdata dan hukum pidana. Yang ambil saya sampel yaitu hukum perdata. Jadi perbandingannya dalam hukum syariah dianut beberapa prinsip yang tidak dianut oleh hukum perjanjian pada hukum positif dalam arti di sini nasional. Yaitu di sini hukum syariah itu tidak berubah, dia konsisten. Contohnya itu dalam syariah uang nilai 1 juta pada hari ini dan nilai uang 1 juta pada 3 tahun lagi nilainya tetap sama. Sedangkan dalam nasional atau konvensional uang 1 juta pada hari ini berbeda nilainya dengan uang 1 juta pada 3 tahun lagi karena adanya konsep bunga. Yaitu ada lagi transparan. Transparan di sini tidak ada tipu muslihat. Semua itu hak dan kewajiban masing-masing pihak diungkapkan secara tegas dan jelas dalam akad perjanjian. Yang nomor 4 dengan pertanyaan, jelaskan peran dan kedudukan Dewan Syariah Nasional MUI bagi perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Dalam perbankan syariah, MUI itu memiliki kedudukan menjadi salah satu syarat penentu bagi pemberlakuan suatu produk
pada perbankan syariah sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Dalam asuransi syariah, menurut fatwa MUI Islam, tidak melarang seseorang memiliki asuransi asalkan dana yang dikelola itu sesuai dengan syariat Islam. Tentunya untuk kedudukannya itu sangat penting juga ya. Dan untuk pasar modal syariah, yaitu perkembangan keuangan syariah dalam beberapa dekade terakhir, itu tampaknya telah mempengaruhi perkembangan pasar modal berbasis syariah di beberapa negara termasuk Indonesia. Ini tuh menunjukkan betapa dibutuhkannya tidak dibutuhkannya riba bagi para ekonomi yang tidak menginginkan riba. Namun demikian itu diperlukan rambu-rambu atau pedoman tertentu tentang cara penanganan transaksi di pasar modal agar dapat itu dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Seperti itu. Terima kasih. Demikianlah jawaban untuk ujian akhir semester dari 4 pertanyaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.